Halo guys, balik lagi di tutorial Gypsy AI. Nah, sekarang kita bakal bahas salah satu AI tool baru lagi, namanya generator target reset gitu ya. Tapi sebelum kita jump in ke generator target reset, kita mau ngenalin kalau sebenarnya di Gypsy AI Pro Researcher itu teman-teman akan menemukan section fitur baru, kategori fitur baru, yaitu 100 langkah selesai riset. Nah, ini versi demonya teman-teman, jadi hanya bisa diakses oleh pengguna Pro Researcher kita, mulai dari 29.000 per bulan. Tapi di sini sesuai namanya gitu ya, 100 langkah selesai riset, nantinya akan ada 100 langkah yang akan bantuin teman-teman dalam menyusun risetnya gitu ya, baik untuk skripsi, tesis, atau disertasi. Nantinya bentuknya akan kayak modul ya teman-teman, cuman kita udah petain dalam bentuk 100 langkah dan kita akan rilis secara paralel gitu ya. Itu aja singkatnya ya teman-teman. Nanti akan ada tutorial terpisah yang akan dirilis gitu ya. Berhubung belum rilis sepenuhnya, jadi itu baru spill tipis aja. Kita lanjut lagi ke topik utama kita, yaitu generator target reset teman-teman. Nah, untuk dapetin generator target riset itu ada di kategori perencanaan dan ide penelitian ya teman-teman. Atau teman-teman bisa cari aja di sini di search bar-nya udah ada target riset gitu ya. Mantap, caps lock-nya jebol. Dan ini tampilannya teman-teman, generator target riset gitu ya. Jadi apa sih sebenarnya generator target riset gitu ya? Apa yang membedakan dengan AI tool lainnya? Mungkin ini akan mirip-mirip atau mungkin akan membantu juga dalam penyusunan, karena untuk membantu ya untuk lebih detail ketika teman-teman menentukan nih siapa sih subjeknya, terus apa sih objek penelitiannya. Jadi tujuannya untuk mendefinisikan subjek dan objek penelitian dengan presisi gitu ya, sesuai akademik gitu. Nah, ini sebenarnya sebagai apa ya, pendamping dari pemilihan metode penelitian, generator variabel bebas. Dan tentunya dengan adanya ini akan membantu ketika teman-teman nyari data gitu ya. Jadi dari mana sih sumber datanya gitu ya, subjeknya apa dan objeknya apa. Kayak gitu sih gambarannya teman-teman. Nah, buat hasil outputnya kayak gimana, kita tinggal mulai isi aja nih teman-teman. Sekalian tutorialnya. Jadi tinggal masukin dulu judul atau topik penelitian. Di sini aku akan coba masukin evaluasi UX aplikasi mobile banking PT ABC kali ya, dengan metode UEQ. Contohnya begini teman-teman. Terus untuk metode penelitian ini kayak biasa, sesuaikan aja sesuai dengan preferensi teman-teman. Aku akan pilih kuantitatif. Di sini ada 4 pilihan ya, mixed methods dan research and development serta kualitatif. Terus di sini ada unit analisis. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum paham, di sini sudah ada definisinya ya teman-teman. Ini tinggal dipilih aja apakah individu, berarti subjeknya itu berupa orang perorangan seperti responden, informan atau pengguna. Apakah kelompok gitu ya, berarti subjeknya berupa kumpulan orang dengan interaksi khusus seperti keluarga, komunitas atau tim gitu ya. Lalu ada organisasi, subjeknya berupa entitas formal teman-teman, kayak perusahaan, instansi pemerintah, sekolah, LSM, dan lain-lain. Terus ada produk atau sistem teman-teman, itu berarti objeknya berupa hasil karya fisik atau digital seperti aplikasi, mesin atau kebijakan. Dan yang terakhir ada teks atau media, berarti objeknya berupa materi informasi seperti dokumen, berita, film, atau konten sosial media. Kayak gitu teman-teman. Nah, di sini kita bisa pilih produk atau sistem gitu ya, karena aku mau bahasnya ke arah sana. Terus untuk karakteristik dasar itu ada contohnya teman-teman ya. Kalau misal teman-teman mungkin skripsinya tentang kepuasan pengguna, ini contoh yang ada di sini ini sebenarnya bisa jadi salah satu karakteristik dasarnya gitu ya. Nah, untuk karakteristik dasar di sini aku mungkin ingin tulis aja pengguna harian aplikasi mobile banking gitu ya. Terus untuk instruksi tambahan di sini teman-teman bisa lebih spesifik lagi. Di sini ada contohnya, yaitu batasi hanya di wilayah Jakarta, minimal usia 17 tahun. Jadi benar-benar kalau misalnya teman-teman udah kebayang siapa respondennya atau kemungkinan datanya diambil dari mana, itu bisa diisi, cuman opsional nih teman-teman, bisa nggak diisi. Nah, aku mungkin pengen nyoba juga untuk ngisi, yaitu batasi hanya di daerah Jabodetabek gitu ya.
Jadi sesuaikan juga dengan kapabilitas teman-teman untuk mencari datanya gitu. Nah, untuk bahasa ini juga bebas, teman-teman mau pilih yang mana. Kalau udah diisi semua, kita klik submit teman-teman dan tunggu hasilnya. Dan sini langsung ada hasilnya teman-teman, definisi subjek dan batasan penelitian. Jadi mirip-mirip juga dengan generator batasan penelitian, tapi ini akan fokus ke subjek atau objek penelitiannya gitu ya teman-teman. Kriterianya kayak gimana. Nah, di sini sudah ada deskripsi subjek utama. Subjek utama penelitian ini adalah aplikasi mobile banking gitu ya, yang digunakan masyarakat di wilayah Jabodetabek. Terus ini ada penjelasan lainnya, dan di sini ada kriteria inklusi atau yang wajib dipenuhi teman-teman gitu ya. Sini contohnya pengguna aktif aplikasi mobile banking PT ABC, terus pengguna harian minimal 3 kali transaksi atau interaksi dengan fitur aplikasi mobile banking dalam seminggu, terus domisili di wilayah Jabodetabek, usia 18-60, memiliki perangkat mobile yang kompatibel dan memahami tujuan penelitian. Jadi dibantu nih teman-teman buat ngedefinisiin kriterianya gitu ya, karena biasanya mungkin kita mau ngira-ngira tapi belum ada reference atau benchmark yang cocoknya gitu ya. Nah, di sini teman-teman udah mulai kebayang lagi, dan mungkin kalau misal butuh modifikasi teman-teman bisa copy paste gitu ya. Tombol kopinya ada di atas nih teman-teman. Atau mungkin copy di bagian tertentu aja terus masukin ke file draft penelitian kalian, entah di Word atau Docs gitu ya. Nah, di sini ada kriteria eksklusi untuk batasannya gitu ya, batasan penggugur. Pertama, bukan pengguna aplikasi mobile banking PT ABC, contohnya gitu. Terus termasuk pengguna sporadis atau jarang gitu ya, jadi nggak pernah transaksi mungkin, atau aksesnya kurang dari 3 kali seminggu, contohnya begitu. Terus ada domisili di luar Jabodetabek, jadi kan kita udah ngasih batasan nih, tapi ternyata ada orang yang nyoba ngisi luar Jabodetabek. Nah, nanti bisa di setup di kuesioner atau survei teman-teman. Terus usia di luar rentang yang ditentukan, ini juga termasuk. Terus memiliki keterbatasan teknis atau fisik. Dan terakhir, karyawan PT ABC yang terlibat langsung dalam pengembangan aplikasi gitu ya, karena ini akan menjadi bias gitu teman-teman, alias bisa jadi dibagus-bagusin, intinya gitulah. Terus di sini ada teknik sampling juga. Ada rekomendasi tekniknya, ada non-probability sampling, ada dengan varian convenience sampling dikombinasikan dengan purposive sampling gitu ya. Jadi teman-teman mulai kebayang lagi gitu ya tekniknya kayak gimana, yang cocok kayak gimana sesuai dengan kriteria responden atau subjeknya teman-teman, atau mungkin objeknya gitu ya. Nah, di sini ada estimasi jumlah subjek juga, walaupun sebetulnya kita juga udah rilis ya teman-teman ya, kita udah rilis kalkulator sampel penelitian, cuma di sini juga dimention lagi gitu ya, yang lebih direkomendasikan. Kalau kalkulator sampel penelitian itu lebih detail lagi, dan kayaknya belum ada tutorial. Kemungkinan akan ada tutorial teman-teman ya, buat segera diupdate dari kita, ditunggu aja. Dan sini ada estimasi jumlah subjek secara statistik minimal 100 responden. Penambahan jumlah responden hingga 200 akan meningkatkan kekuatan statistik dan reliabilitas hasil. Nah, ini ada rekomendasi. Cuman kan belum clear gitu ya, metodenya apa, maksudnya cara ngitungnya gimana, cara ngitung respondennya. Nah, di kalkulator sampel penelitian itu nantinya akan ada lebih detail lagi teman-teman. Ini hanya sebatas rekomendasi aja. Kayak gitu sih teman-teman. Jadi ini garis besar dari apa yang dihasilkan dari AI tool terbaru ini, yaitu generator target riset. Silahkan digunakan teman-teman dalam mendefinisikan subjeknya gitu ya, buat tahu kriteria responden atau mungkin subjek penelitian yang dibutuhkan atau objeknya. Jadi teman-teman semoga bisa lebih cepat juga dan efisien gitu ya dalam menyelesaikan proses risetnya teman-teman, kayak gitu. Oke, mungkin itu aja tutorial kita di video ini gitu ya. Jangan lupa like, comment, dan share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan, dan jangan lupa subscribe gitu ya teman-teman, supaya update terhadap video atau perkembangan terbaru dari Gypsy AI dan juga Gypsy Research. Itu aja, sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Dadah. Oke, matiin.